Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan bagikan mimpi yang dialami seorang istri dari salah satu cicit dari Kyai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebutlah namanya Fulani, bukan yang sebenarnya. Fulani sebelum mengalami mimpi malam hari, sebelum tidurnya, suaminya, yang mana itu adalah cicit dari almarhum Kyai Haji Hasan Sepuh Genggong, memberikan pengajaran bahwa istrinya itu diingatkan tentang hukuman seorang hamba Allah yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu lebih berat daripada hukuman kepada orang awam, kepada orang yang tidak memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Akhirnya malamnya Fulani itu bermimpi. Mimpi tentang suaminya. Di mimpi itu Fulani sebagai seorang istri itu berdiri di pinggiran jalan raya. Lalu Fulani itu menyaksikan suatu kejadian. Kejadiannya melihat suaminya yang sedang berada di tengah-tengah jalan raya tiba-tiba ditabrak bus paling besar yang sedang berjalan kencang sehingga suaminya terlempar jauh dan jatuh di aspal di tengah-tengah jalan raya. Di saat itu sedang ada mobil yang sedang berjalan kencang sehingga suaminya Fulani ditabrak lagi oleh mobil tersebut. Dan salah satu anggota tubuh suaminya Fulani itu nyangkut di mobil tersebut. Dan mobil tersebut masih terus saja berjalan sehingga suaminya Fulani itu ikut terseret di aspal sekitar beberapa meter. Ya. Jadi bagian kaki suami Fulani itu mengenai aspal ya, terseret. Kemudian Fulani terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, untuk meyakini bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam, kita harus mengetahui dalil-dalil atau keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, di dalam As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Kisah mimpi juga banyak terdapat di dalam Al-Quran, seperti halnya beberapa ayat di dalam surat Yusuf tentang takdir yang akan terjadi. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Di dalam surat Al-Fat dan juga surat Al-Anfal adalah mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW terkait dengan perang Badar, juga terkait dengan takdir, yang Allah ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad itu pasti akan terjadi, yaitu memasuki Masjidil Haram dengan aman. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, mimpi umat Islam yang levelnya muslim dan ia adalah orang soleh dan juga level mukmin itu bisa mendapat petunjuk, mendapat peluang, petunjuk, rahmat dari Allah melalui mimpi, yaitu mimpi yang benar dalam tidur. Bagian nubuah, bagian dari kenabian, yang mana bagian kenabian itu tidak mungkin dusta, pasti benar. Karena mimpi yang mana itu bagian nubuah, kenabian, itu pasti ada benang merahnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga mimpi yang dialami Fulani yang tadi saya kisahkan.
Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Yang pertama, mimpi yang baik, mimpi kabar gembira. Maksudnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu datangnya dari Allah. Itu boleh diceritakan. Yang kedua, mimpi yang menyedihkan, datangnya dari setan. Tidak perlu diceritakan karena tidak memiliki makna. Hanya menakut-nakuti manusia agar manusia tersebut menjalani kehidupan selalu was-was. Ya, tidak bahagia. Yang ketiga, mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran di saat terjaga, bisikan. Karena seringkali memikirkan sesuatu, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi jenis ketiga ini juga tidak perlu dicari takwilnya karena tidak memiliki makna, hanya kembangnya tidur. Jadi, mimpi di dalam Islam itu tidak hanya kembangnya tidur, melainkan ada satu, yaitu mimpi petunjuk dari Allah, mimpi yang baik, kabar gembira. Nah, untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini. Lalu makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami istri dari salah satu cicit Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong itu maksudnya adalah Allah memberitahukan tentang makom, kedudukan suaminya si Fulani, bahwa suami Fulani itu memiliki kedudukan yang tinggi. Sehingga diberikan visual kalau misalkan suaminya itu mendapatkan musibah, yang mana itu ketetapan Allah, maka seperti itu hukumannya ketika suaminya bermaksiat secara terang benderang, secara sengaja, akan dapat dosa yang lebih besar daripada orang-orang awam. Karena suaminya Fulani itu mendapati kedudukan orang yang ma'rifatullah. Buktinya dari mana? Mimpi istrinya yang lain. Jadi istrinya Fulan itu bermimpi tentang suaminya yang mengajarkan ma'rifatullah kepada seorang. Kemudian mimpi yang lain, suaminya itu mengajarkan ilmu hakikat. Ya. Jadi tingkatan spiritual tertinggi adalah hakikat. Mengajarkan ilmu hakikat kepada si Fulani sebagai istrinya. Ya. Sudah saya ceritakan pada video yang lain di channel ini. Anda bisa simak pada video yang lain. Terus, murid seseorang yang belajar kepada suami dari Fulani ini, itu juga bermimpi tentang suaminya, bahwa suaminya itu syiar berdakwah, berada di tangga tertinggi, mendekati langit, dan di situ ada kehadiran Nabi Muhammad SAW, ya, dan banyak orang yang terlihat di muka bumi ini mendengarkan ceramah dari suaminya itu. Mimpi yang lain, muridnya si Fulan sebagai murid dari suami si Fulani ini juga bermimpi bahwa muridnya itu lagi dibimbing oleh orang yang tertinggi. Di situ juga ada visual, ada Nabi Muhammad SAW sedang tidur. Ya. Jadi dikatakan di dalam mimpi itu kamu bersama orang yang tertinggi. Jadi karena suami Fulan itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka Allah memberikan hukuman yang lebih berat kalau suaminya Fulani itu berdosa dengan sengaja. Hal ini juga Allah katakan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik waliullah Aziz Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Allah berkata kepada walinya, barang siapa yang telah melihatku jika saja berdosa, maka dosanya lebih besar dari alam semesta, dan beritakan tentang siksanya, bahwa derita siksanya adalah seluruh penderitaan. Jadi maksud melihatku itu adalah melihat dengan mata hati, musyahadah, makom ihsan yang disabdakan Nabi dalam sebuah hadis, orang yang ibadahnya seolah-olah melihat Tuhan. Jadi melihat dengan mata hati. Nah, terkait makom spiritual, kalau misalnya orang itu tinggi derajatnya di sisi Allah, maka dosanya 2 kali lipat, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 30 tentang istri Nabi. Allah Ta'ala berfirman, wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat kepadanya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Tapi Allah Maha Bijaksana, ketika istri-istri Nabi punya makom kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mereka bersanding dengan Nabi, maka ketika mereka berbuat baik, maka pahalanya lebih besar daripada orang awam yang berbuat baik. Allah berfirman hal itu di dalam surah Al-Ahzab ayat 31. Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat, dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya.
Nah, makom istri Nabi itu ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Itulah perbedaan makom dengan hukumannya. Semoga bermanfaat.